Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan kasih Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema tanpa dosa lagi. Bacaan terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, keluarga kerajaan Inggris di sana sini kadang-kadang menjadi pusat pemberitaan media. Perhatian kini mari kita arahkan kepada Pangeran George yang lahir 22 Juli 2013. Seperti ayahnya yaitu Pangeran William, George tidak lama setelah lahir mendapat gelar pangeran dan berada di urutan kedua sebagai pewaris tahta. Gelar ini didapat bukan karena hasil prestasi tertentu, tetapi karena ia lahir dalam keluarga kerajaan, sehingga tanpa berjerih lelah ia mendapat gelar pangeran. Lain halnya di dunia akademis, seseorang mendapat gelar sarjana setelah berjerih lelah mengikuti kuliah, menyelesaikan tugas-tugas, melewati ujian, dan ketika dinyatakan lulus, maka kepadanya diberikan gelar sarjana. Tahukah Anda bahwa orang Kristen pun ketika menjadi orang percaya mendapat banyak gelar atau banyak sebutan atau mendapat banyak status? Salah satu gelar, salah satu status ini akan kita bahas kali ini. Gelar atau status yang hendak kita soroti terdapat dari bacaan kita di 2 Korintus pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Yesus Kristus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Ini adalah pembukaan surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dimulai dengan Rasul sendiri memperkenalkan diri lengkap dengan gelar atau statusnya sebagai Rasul. Kerasulannya bukan hasil kerja keras, bukan hasil jasanya, tetapi pemberian secara cuma-cuma, dan dia dipanggil untuk menjadi rasul, yaitu menjadi utusan Tuhan Yesus Kristus. Rasul pun segera menyapa jemaat Korintus sebagai jemaat Allah, dan dilanjutkan dengan sebutan status lain atau gelar lain, yaitu orang-orang kudus di Akaya. Akaya merujuk pada wilayah geografis di Yunani kuno. Akaya adalah bagian dari semenanjung Yunani. Wilayah ini mencakup kota-kota seperti Korintus, Athena, dan Patras. Jadi ketika Paulus menyebut semua orang kudus di seluruh Akaya dalam 2 Korintus 1 ayat 1, yang mengacu pada orang-orang percaya di wilayah ini yang mengikuti ajaran Kristen, yang mengikuti jejaknya Kristus, yang percaya kepada Kristus. Gelar atau status ini juga diperuntukkan untuk semua orang yang beriman kepada Kristus di seluruh dunia, termasuk Anda dan saya. Ketahui juga begitu kita dijadikan orang kudus, maka kita dipersekutukan dengan persekutuan orang-orang kudus dari segala bangsa, dari segala masa, dan dari segala zaman. Mungkin di antara para pendengar ada yang terkaget-kaget dengan status atau gelar kita sebagai orang kudus. Mungkin mereka segera bereaksi dan berkata, bagaimana mungkin saya orang kudus? Di sana sini saya masih berdosa. Rasanya malu kalau saya disebut orang kudus, karena saya belum mencapai status sempurna tanpa dosa. Kepada saudara-saudara ini perlu dijelaskan bahwa status orang kudus ini adalah pemberian secara cuma-cuma ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak bedanya dengan George ketika lahir, ia diberi gelar pangeran tanpa ia berjerih lelah untuk mencapai gelar pangeran tersebut. Gelar atau status orang kudus ini tidak diganggu-gugat lagi dengan ancaman akan dicabut kalau melakukan dosa atau kesalahan. Saudara pendengar yang sudah mengerti akan menimpali bahwa pemberian gelar atau status tadi mendorong kita untuk berperilaku kudus, yaitu memisahkan
atau menjauhkan diri dari pikiran, ucapan, serta tindakan-tindakan dosa dunia. Sebutan orang kudus adalah sekaligus juga memuat kewajiban agar kita mempraktekkan hidup yang makin hari makin kudus, makin menyenangkan Tuhan. Dosa di sana sini karena kelemahan manusia masih bisa dilakukan. Tetapi bukan berarti kita harus tetap berkubang dalam dosa. Ajakannya dalam situasi kejatuhan dalam dosa adalah datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita, untuk memohon ampun, bangkit kembali dan kekuatan Roh Kudus untuk menjalani hidup kudus, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Injil senantiasa memanggil Anda yang masih hidup jauh dari Tuhan, hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa yang tidak menyenangkan Tuhan. Anda dipanggil juga untuk menjadi orang-orang kudus tanpa harus menunggu memperbaiki kehidupan Anda. Sekarang juga, kalau Anda menjadi orang percaya kepada Kristus, kepada Anda akan diberikan gelar status orang kudus. Ini bukan berarti tidak ada harga yang dibayar. Yesus Kristus sudah membayar untuk keperluan itu. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman dosa-dosa Anda dan saya. Berdasarkan pengorbanan Kristus di salib itu, maka Tuhan Yesus mempunyai hak untuk memberi status orang kudus kepada Anda dan saya. Status orang kudus untuk Anda dan saya dimungkinkan karena Tuhan Yesus telah berjuang untuk itu. Jangan heran dalam kehidupan bergereja sehari-hari kita akan menemui dua jenis orang kudus. Ada orang kudus tanpa harus berprestasi dulu, dan ada orang kudus yang harus berprestasi dulu. Jenis pertama tidak perlu diuraikan lagi karena telah dijelaskan. Semua dari kita yang beriman kepada Tuhan Yesus di seluruh dunia, dari segala zaman dan masa, diberi gelar atau status orang kudus. Di samping pemberian gelar atau status oleh Tuhan Yesus, maka ada jenis orang kudus. Jenis kedua, pemberian gereja Roma Katolik, diberikan kepada orang-orang pilihan tertentu. Dalam gereja Roma Katolik ada panitia tersendiri yang menjadi panitia seleksi, di mana orang yang diusulkan dimintakan persetujuan Sri Paus. Kriteria penerima gelar orang kudus antara lain mereka-mereka yang telah meninggal dunia, mereka-mereka yang dianggap telah berkarya dan berprestasi dalam berbagai bidang, baik bidang kegerejaan maupun karya kemanusiaan. Misalnya saja Ibu Teresa dari Kalkuta dan prestasi gemilang di bidang karya kasih kemanusiaan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya mendapat gelar orang kudus pada 4 September 2016. Tercatat dalam daftar gereja Roma Katolik ada 1.000 lebih orang-orang kudus yang umum dikenal sebagai santo untuk pria dan santa untuk wanita. Santo dan santa ini mempunyai tempat terhormat dalam lingkungan gereja Roma Katolik. Menurut kesaksian para romo atau pastor, santo, santa ini dihormati, bukan disembah. Penghormatan yang bukan penyembahan disebut dulia. Yang super dihormati atau super dulia hanya diberikan kepada satu tokoh saja, yaitu Santa Perawan Maria. Dia dihormati dengan penghormatan yang khusus karena peran uniknya sebagai ibu Yesus. Masih menurut kesaksian para romo menerangkan bahwa santo santa di sorga berfungsi sebagai perantara bagi umat manusia. Ketika kita berdoa kepada mereka, mereka berdoa kepada Allah, dan seringkali karunia diberikan melalui mereka. Demikian kepercayaan saudara-saudara Roma Katolik. Di sini kita tidak akan memberikan evaluasi atau penilaian kepada santo dan santa orang kudus versi gereja Roma Katolik. Yang hendaknya kita perhatikan adalah
Anda dan saya adalah orang-orang kudus. Versi Alkitab yang diberikan kepada Anda dan saya bukan berdasarkan jasa, bukan berdasarkan kebaikan kita, tetapi berdasarkan prestasi, kebaikan, dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bertolak dari sana, kita semua diajak untuk berpikir, bertutur kata, dan bertindak sebagai orang-orang kudus. Di penutup renungan ini, mungkin ada yang bertanya, apakah berarti kita sebagai orang kudus adalah tanpa dosa lagi? Terhadap pertanyaan ini dapat dijawab bahwa kita sebagai orang kudus masih mungkin berbuat dosa. Atau bahasa Latinnya, posse peccare, atau able to sin. Sebagai orang kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita juga dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Atau bahasa Latinnya, posse non peccare, the ability to not sin. Anda dan saya mungkin untuk tidak berbuat dosa, tetapi ketika jatuh dalam dosa, segera harus kita akui dan segera kita minta ampun. Kemudian minta kekuatan Roh Kudus untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagai orang kudus, Anda dan saya sedang dalam perjalanan ke surga, sedang dalam perjalanan ke langit baru, bumi baru, dan terus-menerus berada dalam proses pengudusan yang dikerjakan Roh Kudus ketika kita minta ampun dan berjuang kembali hidup kudus. Sebagai orang kudus, di ujung sana kita akan memasuki tahapan pemulihan Tuhan, sehingga tidak akan berbuat dosa lagi dan tidak mampu berbuat dosa. Itu nanti di langit baru dan bumi baru. Mari kita tetap setia dalam iman, menyongsong hari pemulihan kita di masa depan. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, untuk karya agung-Mu melalui Yesus Kristus yang telah menjadikan kami orang-orang kudus. Roh Kudus, proses kami terus dalam pengudusan melalui darah Tuhan Yesus selama kami hidup di dunia ini. Ya Bapa, hamba-Mu dalam kesempatan ini berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Ya Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.